Apa kabar pecinta alur cerita film? Dalam keadaan sehat dan bahagia selalu kan? Kali ini Panada Film akan membawa kamu ke film Scream 6 yang dirilis pada Maret 2023 lalu. Ini merupakan film horor mengerikan yang menjadi salah satu film waralaba terkenal, Scream pada tahun 1996. Kisah film Scream 6 akan melanjutkan kisah kelimanya, yaitu dari orang-orang yang selamat pada kejadian sebelumnya. Orang selamat tersebut diperankan oleh Jenna Ortega dan Melissa Barrera. Scream 6 menjadi film horor, misteri, dan thriller yang menarik untuk disaksikan, terutama bagi para penggemar film-film menegangkan. Langsung saja kita ke filmnya, namun sebelum lanjut, untuk membantu channel ini berkembang, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, komen, dan share video ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari Panada Film. Pintu teater dibuka. Dalam sebuah restoran tampak seorang wanita bernama Laura, seorang profesor film di sebuah kampus yang sedang menunggu Reggie, teman chatnya. Reggie mengirim pesan bahwa dia kesasar dan meminta Laura keluar restoran menjemputnya. Reggie mengatakan jika dia melihat sebuah gang dan meminta Laura ke sana. Reggie mengarahkan Laura ke sebuah tempat sampah dalam gang itu. Setelah tepat di depan tempat sampah, suara Reggie mulai berubah menjadi mengerikan. Dan tak lama muncul Ghostface menyerang dan menikam Laura hingga tewas. Makanya harus hati-hati kalau mau ketemuan sama orang yang belum jelas identitasnya. Pria dalam kostum Ghostface itu ternyata Jason, dan Laura adalah profesor filmnya sendiri. Di rumah, Jason menerima panggilan telepon dari Greg dan membuat tantangan agar Jason mencarinya. Saat Jason membuka kulkas, terlihat jasad Greg di dalam sana. Ghostface lainnya menyerang dan menikam Jason hingga tewas. Sam mengunjungi Dr. Stone, psikiater yang menangani trauma Sam. Ketika Sam menceritakan bahwa Richie, pacarnya yang hampir membunuh Tara adiknya, Sam menggagalkan dengan menikam 22 kali, menggorok lehernya dan menembak kepalanya. Gile, bener cantik-cantik, sadis men. Cerita Sam itu tentu saja membuat Dr. Stone tarik nafas dalam-dalam, dan Dr. Stone ingin mensudahi terapi Sam karena menurutnya dia tidak biasa menangani hal semacam ini. Sam pun pergi meninggalkan Dr. Stone. Setiba di rumah, Sam tidak melihat Tara adiknya. Sam menanyakan ke Quinn, anak seorang detektif yang kos di rumah Sam. Quinn mengatakan kalau Tara pergi ke pesta Omega Kappa Beta. Mengetahui itu, Sam langsung ke sana dan menjemput adiknya. Di dalam pesta, Tara berkenalan dengan Frankie dan mereka sepakat melanjutkan perkenalan itu di dalam kamar Frankie. Saat ingin pergi ke kamar, Anika yang juga kos di rumah Sam mencoba mengajak Tara pulang. Pasti nggak mau lah, orang Tara udah ngebet banget. Karena nggak berhasil, Anika meminta bantuan Chad untuk membawa paksa Tara pulang. Frankie yang juga lagi ngebet pasti marah kalau keinginannya dihalang-halangi. Hingga terjadilah perkelahian. Namun gak sampai tuntas, jadi gak tahu siapa yang kalah. Karena Sam datang dengan alat kejut, Sam menghajar kemaluan Frankie hingga mules-mules, melilit gimana gitu. Tara marah bukan main melihat perlakuan Sam. Mau asik-asik, ada aja yang ganggu dan meminta Sam untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Saat akan pulang, di luar Sam disiram air oleh salah seorang dari rombongan besan kota Cilemot. Sam marah dengan sumpah serapahnya memaki rombongan besan itu. Mereka dengan menggunakan ponsel serempak merekam aksi Sam sambil meneriaki Sam sebagai pembunuh. Diam-diam Sam menjalin hubungan dengan Danny, pria yang tinggal di seberang tempat tinggalnya. Sam merasa malu jika adik dan teman-temannya mengetahui hubungannya dengan Danny. Ya mungkin karena Danny kurang kekinian kali ya. Dari atas Chad memanggil Sam karena ada berita Jason dan Greg yang tinggal dekat blok rumahnya tewas dibunuh Ghostface, karakter yang dipopulerkan oleh film waralaba Step. Sam dan Danny naik ke atas. Lah, katanya hubungannya dengan Danny nggak boleh ada orang lain tahu. Gimana sih ini? Lanjut.
Mengetahui itu, Sam panik dan meminta Tara mengemasi barang-barangnya. Sam berniat pindah dari tempat itu. Tara menolak dan mengatakan bahwa bisa saja Ghostface itu tidak ada hubungannya dengan masa lalu mereka. Dalam suasana Halloween, banyak kali orang yang pakai topeng itu. Namun Sam kekeh pengen pindah karena trauma masa lalunya dengan Ghostface. Hingga Tara meminta Quinn menelpon ayahnya yang kebetulan seorang detektif untuk mengetahui secara rinci tewasnya Jason dan Greg. Di tengah perdebatannya, Sam mendapat panggilan telepon dari Gail Withers, seorang jurnalis dan penulis buku. Namun panggilan itu di-reject oleh Sam. Quinn memberikan handphonenya ke Sam karena ayahnya, Detektif Bailey, ingin bicara dengan Sam. Detektif Bailey yang berada di TKP menemukan kartu identitas milik Sam dan meminta Sam menemuinya di kantor polisi. Sam ditemani Tara dalam perjalanan kantor polisi. Sam mendapat panggilan telepon dari Richie, pacarnya yang dia bunuh dulu. Richie mengatakan harusnya Sam berterima kasih padanya karena dia telah berhasil menggagalkan niat Jason dan Greg yang ingin membunuh Sam dan Tara. Itu dilakukannya karena tidak ada yang boleh membunuh Sam kecuali dirinya. Richie juga mengancam kalau dia tidak akan berhenti sampai dia dapat membantai Sam dan Tara. Tiba-tiba Ghostface datang dan menyerang Tara dari belakang. Beruntungnya mereka masih bisa kabur. Lari ke sebuah supermarket untuk meminta pertolongan di sana. Sayang, beribu-ribu sayang. Orang-orang di supermarket itu menganggap remeh Ghostface. Ya, karena kostum seperti itu di suasana Halloween udah biasa. Sampai Ghostface itu datang dan menikam salah satu pengunjung toko. Barulah mereka ngerti kalau Ghostface yang satu ini beneran psikopat kayak di film-film horor. Sam berhasil melakukan perlawanan hingga Pak Polisi datang. Jejak Ghostface hanya topengnya saja. Sam dan Tara akhirnya bermalam di kantor polisi. Paginya, Detektif Bailey membawa barang bukti dari TKP berupa topeng yang ada DNA milik Richie. Sam gak percaya karena Richie sudah tewas di tangannya. Bagaimana caranya DNA Richie bisa ada di topeng itu? Sam dan Tara menjelaskan bahwa saat kejadian mereka sedang berada di sebuah pesta dan gak ada hubungannya dengan tewasnya Jason dan Greg. Detektif Bailey menunjukkan kiriman video saat Sam ingin menyerang rombongan besan yang sudah menyiramnya dengan air dan meneriakinya pembunuh. Detektif Bailey berpesan agar Sam waspada. Dari identitas Sam yang sengaja ditinggal pembunuhnya di TKP, ada kemungkinan pembunuhnya adalah orang-orang yang terdekat dengan Sam. Seorang polisi mengabarkan bahwa Detektif Bailey kedatangan seorang agen FBI yang juga menangani kasus yang sama. Seorang wanita cantik bernama Kirby dari kantor lapangan Atlanta. Sam sendiri mengenal Kirby karena mereka sekolah di tempat yang sama di Woodsboro. Kirby adalah senior Sam yang mempunyai pengalaman yang sama, mendapat teror dari Ghostface. Di luar kantor polisi ternyata sudah banyak wartawan yang ingin mewawancarai Sam dan Tara, termasuk Gil, jurnalis senior yang juga seorang penulis buku. Sam kesal dengan tulisan Gil tentang dirinya yang menyebut Sam sebagai pembunuh alami. Sebelum pergi, Gil mengatakan bahwa dia juga ingin menangkap pelakunya. Di rumah Dr. Stone, Ghostface kembali beraksi, menghabisi Dr. Stone dan mengambil berkas milik Sam. Mindy di depan teman-temannya mengumumkan bahwa ada tersangka dalam kasus tewasnya Jason dan Greg yang merupakan teman dekat Sam sendiri. Pembunuh itu sengaja meninggalkan identitas Sam di TKP untuk menuduh Sam sebagai pelaku atau bahkan sebagai awal dari cara pembunuh itu untuk menghabisi Sam. Mindy mengatakan tersangka utamanya adalah pertama, Ethan, pria perjaka pemalu dan norak yang gak bakal ada yang curiga jika dia punya rencana jahat dengan mendekati lingkungan Sam dan Tara. Kedua, Quinn, teman sekamar Sam yang agak sedikit jalang. Mindy mencurigai alasan Quinn kos di tempat Sam, apalagi ayahnya seorang detektif yang udah pasti dia lebih profesional dalam penyamaran. Dan terakhir adalah Anika yang merupakan kekasih Mindy sendiri. Mindy mengkategorikan tersangka berdasarkan film-film horor yang pernah dia tonton. Makanya alasannya agak-agak gak masuk akal gitu. Detektif Bailey menunjukkan berkas tewasnya Dr. Stone ke Kirby. Detektif Bailey juga mengatakan bahwa sebelum Dr. Stone tewas, pernah melaporkan atas tuduhan pengancaman Sam terhadap dirinya. Ditambah hanya berkas Sam yang hilang di tempat Dr. Stone. Sepertinya ini basa-basi atau bukti dari Detektif Bailey untuk mengatakan bahwa Sam adalah pelaku utamanya. Dan benar saja,
Ternyata detektif Bailey memang mencurigai Sam. Terlihat dari siaran berita di TV yang mengatakan bahwa tersangka tunggalnya adalah Samantha. Video rekaman rombongan besan pun ikut disiarkan TV itu. Sam kecewa banget dengarnya. Beruntungnya masih ada orang-orang yang menguatkan semangatnya sampai Sam bisa tersenyum lagi. Di seberang rumah, Danny melihat Ghostface di kamar rumah Sam. Danny berusaha memberitahukan Sam, namun suara riuh bahagia di tempat Sam membuat usaha Danny tak membuahkan hasil. Danny menggunakan cara lain dengan menelpon Sam, namun itu juga gagal karena Sam mereject panggilan itu. Sampai mereka berempat mendapat kiriman foto dari seseorang, barulah mereka sadar kalau Ghostface ada di rumah itu dan sudah menghabisi Quinn. Ghostface melempar Quinn keluar kamar dengan tubuh berlumuran darah, membuat mereka semua panik dan memutuskan untuk kabur saja. Chad dan Tara berhasil keluar, sisanya masih berada di dalam bersama Ghostface. Ketika Ghostface melukai Mindy, Anika naik darah dan menyerang Ghostface. Anika dicekik, diangkat dan ditikam, sementara Sam ke dapur mencari pisau. Di dapur tak ada satu pisau pun yang tersisa di sana. Ibarat pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Sam membawa tempat pisau itu untuk memukul kepala Ghostface hingga terpental. Kesempatan itu digunakan Sam untuk mencari tempat aman. Ghostface memutar masuk melalui pintu kamar mandi. Kayaknya emang benar pembunuhnya orang terdekat Sam. Karena dia hafal rumah itu dan sebelum aksinya itu dia juga sempat menyembunyikan semua pisau di dapur Sam. Mindy dan Sam berusaha menahan pintu agar Ghostface tidak dapat masuk. Di situ Danny meminta mereka kabur ke rumahnya dengan menggunakan tangga. Sam meminta Anika untuk lebih awal keluar, namun Anika tidak mau meninggalkan Mindy. Sedang Mindy masih harus menahan pintu agar Ghostface tidak dapat masuk. Sam pun pergi ke tempat Danny dengan menggunakan tangga. Dan harusnya abis Sam itu Anika yang keluar, karena Mindy kan masih harus jaga pintu. Ini malah Mindy duluan yang keluar. Lah, terus pintunya siapa yang nahan? Karena pintu nggak ada yang nahan sampai Anika belum jauh keluar kamar, Ghostface berhasil masuk, menggoyang tangga yang membuat Anika jatuh dan tewas. Saat evakuasi, Ethan baru tiba, terlihat kaget kalau di rumah kosnya ramai banget dengan polisi. Chad menanyakan keberadaan Ethan saat kejadian. Ethan menjelaskan bahwa semalam dia ada kelas ekonomi bersama 100 siswa lainnya yang membuat dia nggak pulang semalaman. Detektif Bailey keluar dengan wajah sedih karena Quinn putrinya tewas dengan keadaan yang menyedihkan dan bertekad untuk mencari dan menghukum pelakunya. Gail, sang jurnalis, datang dengan informasi penemuannya yang sangat-sangat luar biasa. Dia menemukan sebuah tempat bekas bioskop yang dijadikan galeri oleh pelaku pembunuhnya. Beneran, kayak museum gitu dilihatnya. Semua barang-barang milik korban dan barang-barang milik pelaku ada di sana. Yang seharusnya barang-barang itu menjadi barang bukti pihak polisian. Pertanyaannya, apakah pelakunya adalah seorang polisi? Hal itu juga yang dipertanyakan oleh Tara. Menurut Gail, pembunuhnya pasti ke tempat itu sebelum membunuh Jason dan Greg. Mereka menggunakan topeng dari manekin yang memang ada DNA pelaku-pelaku sebelumnya. Makanya gak heran kalau detektif Bailey menemukan DNA Richie pada topeng Ghostface saat memeriksa TKP pembunuhan Jason dan Greg. Yang jelas-jelas bahwa Richie sudah tewas di tangan Sam. Dengan penuh semangat, detektif Bailey mengumumkan bahwa dia menemukan ide untuk menangkap pelakunya dengan menjebak si pelaku. Meski idenya biasa-biasa aja, namun mereka sepakat untuk melakukannya. Sam dan Tara dijadikan umpan dalam rencana itu, sedang Kirby bertugas melacak panggilan telepon Sam untuk mengetahui lokasi pelakunya. Kayak di film-film pada umumnya. Anehnya, segampang itu jebakannya termakan pelakunya. Sam benar-benaran ditelepon loh oleh pelakunya. Lebih aneh lagi, pelakunya tahu kalau dia sedang dijebak, bahkan sedang dilacak keberadaannya. Dan dia juga tahu pikiran mereka bahwa pelakunya akan telepon Sam dari tempat yang dekat dengan Sam. Bingung nggak loh? Berarti pelakunya kan ada saat mereka di bioskop tadi. Kirby mendapatkan lokasi pelakunya. Ternyata dia berada di kediaman Gail, sang jurnalis. Tempat yang lumayan jauh jaraknya dari tempat Sam saat itu. Sam dan Tara bergegas menuju tempat itu dengan menggunakan mobil Bailey. Gail mendapat telepon dari si pembunuh dan meminta asistennya untuk menelepon polisi. Saat itu padahal Sam berusaha menelepon Gail, namun gak diangkat karena Gail masih dalam pembicaraan serius dengan si pembunuh. Di belakang Gail, asisten yang badannya berotot dengan mudah ditarik si pembunuh dan mungkin dihabisi saat itu. Makin bingung kan? Padahal si pembunuh kan sedang ngobrol dengan Gail di telepon.
Atau jangan-jangan emang ada lebih dari satu pelakunya? Emang bener, pembunuh itu berhasil menumbangkan asisten Gale dan melemparnya yang membuat Gale terkejut. Sekarang tinggal Gale dan pembunuh itu saja. Gale berhasil ke kamar pribadinya yang di sana tersimpan senjata api yang akan dipergunakan untuk menghabisi pelakunya. Harusnya pas Gale tembak pintu itu pelakunya kena dong. Kan dia masih gebrak-gebrak pintu saat Gale nembak. Pelakunya kembali nelpon Gale dan mengatakan kalau dia masih sehat walafiat. Gale keluar dan mencari pelakunya. Ngerasa pelakunya masih di rumah itu, Gale mematikan telepon dan menelpon balik pelakunya. Terdengar suara telepon pelakunya dari dalam kamar, Gale langsung menembak pintu kamar itu 2 kali. Saat ingin memastikan ternyata tembakan Gale kembali meleset. Ghostface keluar melempar senjata Gale dan langsung menikamnya. Cuma di film ini para lakonnya kayak punya nyawa lebih gitu. Kuat banget. Ditikam nggak kenapa-napa. Gale aja masih bisa ngelawan sampai pelakunya kebanting di atas meja kaca. Gale memastikan kalau pembunuhnya benar-benar tewas. Dengan berniat ingin menikamnya, namun Gale keduluan pembunuhnya. Dia menikam perut Gale dengan pecahan kaca. Meski sudah banyak menerima tikaman, Gale masih punya tenaga buat menahan tikaman pelakunya sampai Sam dan Tara datang dan membuat pelaku itu kabur. Pihak polisi datang dan mengevakuasi Gale yang untungnya masih ada cadangan nyawanya. Tara menyarankan untuk kembali ke bioskop itu lagi, bermaksud menjebak pelakunya di dalam sana. Tara pun menelpon Detektif Bailey untuk meminta dukungannya. Detektif Bailey menyetujui. Namun karena saat itu Detektif Bailey belum bisa ninggalin ruang kerjanya, dia meminta Kirby untuk mendampingi Tara di sana. Akhirnya mereka ke sana naik kereta, karena menurut mereka pelakunya nggak bakal nongol di tempat rame kayak gitu. Saking ramenya, Mindy dan Ethan tertinggal karena desak-desakan penumpang yang banyak banget. Kostumnya aneh-aneh lagi. Mindy dan Ethan mau nggak mau naik kereta pemberangkatan berikutnya. Kelihatannya mereka parno sama penumpang dengan kostum Ghostface. Dan di dalam kereta itu karena masih suasana Halloween, jadi banyak banget yang pakai kostum itu. Ternyata ketakutan mereka itu benar. Di kereta yang ditumpangi Mindy, pelakunya beneran ada di sana dan berhasil menikam Mindy 2 kali. Ethan yang berdiri berjauhan atas permintaan Mindy itu juga teriak histeris melihat Mindy duduk lemas dengan luka di perutnya. Di dekat bioskop, Kirby yang ditugaskan Detektif Bailey untuk menjaga mereka siap untuk menghabisi pelakunya. Mereka meninggalkan Danny di luar karena menurut Sam, dia belum lama kenal sama Danny. Jadi bisa saja Danny adalah pelakunya. Di dalam, Kirby mengatakan bahwa tempat itu sudah dibersihkan dan hanya ada satu pintu keluar masuk, jadi mudah untuk mengamankannya. Sam mencoba menghubungi Mindy, namun tersambung dengan pesan suara. Dan sepertinya Sam melihat dan mendengar suara Billy ayahnya yang mengatakan bahwa Sam gak aman berada di sini. Billy memaksa Sam untuk mengambil senjata yang ada di manekin itu, senjata yang digunakan Billy dulu. Sam pun mengambilnya sebagai keputusan untuk berjaga-jaga. Sam mendapat telepon dari Detektif Bailey yang mengatakan bahwa Kirby sudah tidak lagi bertugas sebagai agen FBI. Bahkan dia mengatakan bahwa Kirby mengalami gangguan jiwa. Detektif Bailey meminta mereka semua menjauh dari Kirby. Sam bergegas pergi mencari yang lainnya. Namun dia mengarah ke pintu keluar yang dilewatinya tadi dan ternyata pintu sudah dirantai. Ditambah tiba-tiba lampu bioskop mati menambah kepanikan Sam. Di layar bioskop terlihat adegan saat Kirby menerima tikaman dari Ghostface. Tara dan Chad malah menggunakan kesempatan itu untuk berdua-duaan aja. Tempatnya emang ngedukung, sepi juga kan? Cuma mana persiapannya, katanya mau jebak pelakunya. Saat lagi tinggi-tingginya, Ghostface datang dan menikam Tara. Kesel nggak liatnya? Nggak peka banget pelakunya. Kenapa nggak nunggu sampai kelar dulu? Pertarungan seru pun terjadi. Kalau adegan ini emang film ini top banget. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Sam. Sam mengatakan bahwa Kirby adalah pelakunya. Belum selesai dia menjelaskan, Ghostface datang dan menyerang mereka kembali. Chad berhasil menghantam pelakunya dengan video kamera. Dan harusnya pelakunya bisa dilumpuhkan Chad saat itu juga. Ini malah pergi. Kesel nggak ngelihatnya. Kedua kalinya Chad berhasil melumpuhkan pelakunya. Kali ini kayaknya dia benar-benar mau melumpuhkan pelakunya. Saat dia ingin menghantam tabung kaca, tiba-tiba muncul Ghostface lainnya yang membuat Chad tidak bisa berbuat apa-apa. Beda banget ya, pelakunya kelihatan mateng gitu. Chad nggak dikasih ampun. Sam dan Tara akhirnya dalam kondisi terjepit.
Dia mengambil batu bata untuk digunakan sebagai senjata. Kirby datang dan melepaskan anak pelurunya yang membuat dua Ghostface itu kabur entah kemana. Sam yang mengetahui tentang Kirby dari Detektif Bailey tidak ingin dekat-dekat dengannya. Yang dia tahu kalau Kirby adalah bagian dari komplotan itu. Ditambah lagi kehadiran Detektif Bailey yang meminta Kirby menjauh dari Sam dan Tara. Kirby mencoba meyakinkan Sam dan Tara bahwa Detektif Bailey berbohong dan kemungkinan dia adalah pembunuhnya. Ghostface datang dari belakang Detektif Bailey. Kirby berusaha memberitahukannya dan berusaha menembaknya. Namun Kirby keduluan Detektif Bailey. Dia menerima anak peluru dari senjata Detektif Bailey yang membuat Kirby tumbang. Nah, ini baru jelas. Sam dan Tara akhirnya tahu kalau Detektif Bailey adalah pelakunya. Terus, dua Ghostface itu siapa? Nyangka nggak sih lo kalau dua Ghostface itu adalah Ethan dan Quinn? Pantas aja rencana mereka selalu diketahui pelakunya. Mereka ternyata adalah ayah dan adik-adik Richie yang ingin membalas dendam atas kematian Richie. Detektif Bailey meminta Sam untuk menggunakan topeng yang dulu digunakan Billy ayahnya sebelum Sam dihabisinya. Sam menolak hingga Ethan refleks menikam lengannya. Saat Tara memukul Quinn dengan batu, Detektif Bailey pun ingin membalas dengan senjatanya, namun gagal karena tiba-tiba Kirby menembak Detektif Bailey duluan. Sakti ya mereka. Sayangnya nggak lama Kirby kembali ditumbangkan Ethan. Dia menikam perut Kirby 2 kali. Sam yang melihat Kirby terancam berinisiatif memukul kepala Ethan dengan batu hingga Ethan pun terjatuh. Sam menghampiri Kirby untuk mengambil pisau yang masih tertancap di perut Kirby untuk melanjutkan menghabisi Ethan. Terlihat Sam menikam banyak banget ke pundak Ethan. Belum tuntas, Tara memanggil Sam untuk mengikutinya naik ke atas. Aduh, ngapain coba ke atas? Kan pelakunya udah nggak berdaya di bawah dan bisa dilumpuhin saat itu juga. Saat di atas, Detektif Bailey kembali melepaskan anak pelurunya dan mengenai Tara hingga Tara nyaris jatuh ke bawah. Sam memegang tangan Tara. Terlihat di atas sudah ada Quinn dengan pisau yang siap menyerang Sam. Tara meminta Sam melepaskannya saja agar Sam bisa leluasa menghadapi Quinn. Sam membekali Tara dengan pisau untuk menghabisi Ethan, dan Sam akan menggunakan pistol yang dia lihat untuk menghadapi Quinn. Setelah Sam melepas Tara, Ethan dengan pisau di tangan langsung menikam perut Tara. Tara nggak mau kalah, dia membalas dengan menikam mulut Ethan, memutarnya hingga Ethan sang perjaka tak berdaya. Quinn yang melihat kejadian itu sedih dan emosi untuk menghabisi Sam. Tanpa ragu dia menyerang Sam, dan Sam pun tanpa ragu melepaskan anak pelurunya ke jidat Quinn. Dipastikan kali ini Quinn benar-benar tewas. Setelah Quinn terjatuh, ternyata di belakangnya sudah ada Detektif Bailey dengan hati gundah gulana guli-guli dam-dam melihat kedua anaknya itu, membuat tekadnya bulat untuk menghabisi Sam. Sayangnya senjata di tangan Sam kehabisan peluru dan memutuskan menyerang Detektif Bailey yang jelas-jelas memegang senjata. Hanya dengan tangan kosong hingga mereka berdua jatuh ke bawah yang membuat Detektif Bailey tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Detektif Bailey menerima panggilan telepon dari Sam. Sam melakukan apa yang Detektif Bailey lakukan dulu, meneror korbannya sebelum dihabisi melalui panggilan telepon. Detektif Bailey terlihat larut dalam permainan Sam. Hingga Sam dengan kostum Ghostface milik Billy ayahnya berdiri di belakang Detektif Bailey dan menghabisinya. Setelah menghabisi Detektif Bailey kayak film-film horor lainnya, Ethan yang harusnya sudah tewas atau minimal kritis lah, datang dan menyerang mereka berdua kembali. Lagi-lagi Kirby yang rajin banget keluar masuk adegan dengan nyawa serepnya berhasil menggagalkan Ethan. Kepala Ethan yang masih perjaka tertimpa TV rusak. Akhir cerita, setelah semua pelaku dianggap tewas, baru deh datang bantuannya. Danny bersama polisi datang mengevakuasi mereka. Kirby dan Chad ternyata bisa diselamatkan loh. Begitu juga Mindy yang terlihat sehat-sehat aja. Dan membuat kesan bahwa tikaman di dalam kereta itu cuma ngelitikin dia doang. Nggak ngepek apa-apa kayaknya. Ini baru namanya jagoan. Bagaimana kisahnya? Seru dari awal sampai akhir kan? Speak. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, komen, dan share video ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari Panada Film. Sehat dan bahagia selalu saya doakan. Bye.